Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ivan Febriansah, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Kesejahteraan Sosial. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis aset. Pembangunan aset komunitas daripada fokus pada kebutuhannya untuk pembangunan masa datang adalah pendekatan dasar pengembangan pemberdayaan komunitas berbasis aset. Pemberdayaan ini juga berfokus pada pendekatan pembangunan yang berkelanjutan. Bagian ini menguraikan proses dan langkah-langkah utama dalam mengidentifikasi pengembangan dan pemberdayaan aset individu, organisasi, dan komunitas. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adalah proses dan hasil, seperti yang terlihat dalam berbagai definisi yang diberikan oleh banyak literatur. Mari kita pertimbangkan beberapa definisi menurut ahli terkait dengan pemberdayaan manusia berdasarkan aset. Taskin 2001, pembangunan masyarakat adalah upaya terdiri dari tindakan dan memperkuat kapasitas masyarakat untuk mengidentifikasi prioritas dan peluang yang mendorong dan mempertahankan perubahan lingkungan yang positif. Ferguson dan Dignis 1999 mengungkapkan bahwasanya pembangunan masyarakat adalah pembangunan aset yang meningkatkan kualitas hidup di antara penduduk masyarakat berpenghasilan rendah hingga sedang, di mana masyarakat didefinisikan sebagai lingkungan atau daerah multilingkungan. Pertama, komponen-komponen penting dari definisi tersebut adalah fokus berbagi berbasis tempat. Komunitas dapat dianggap sebagai lingkungan, kota kecil, desa, pinggiran kota, atau tempat lingkungan tinggal. Ini adalah tempat-tempat yang berakar pada lingkungan fisik. Sebaliknya, komunitas mungkin juga berbasis minat. Banyak orang mengidentifikasi dengan kelompok orang yang memiliki minat yang sama. Misalnya asosiasi profesional, tim olahraga, afiliasi keagamaan, klub layanan. Kedua, peningkatan kualitas hidup. Sebetulnya kualitas hidup adalah gagasan yang kabur, dan oleh karena itu setiap komunitas harus menentukan indikator agar dapat memantau apakah terjadi perbaikan atau tidak. Disebut pula dalam definisi pengembangan dan pemberdayaan manusia di atas, itu adalah aspek-aspek berikut ini. Pertama, keberlanjutan finansial, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Lebih dan lebih, ide di balik pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adalah untuk membangun sumber daya dan keuntungan dalam komunitas sehingga komunitas dan individu di dalamnya dapat mempertahankan dari waktu ke waktu. Pendekatan ini dapat diterapkan secara universal sehingga relevan dengan komunitas yang tidak kaya. Kedua, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kebutuhan. Ada dua metode utama untuk memenuhi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan konvensional dan tradisional adalah untuk mengidentifikasi isu, masalah, dan kebutuhan suatu komunitas. Di lingkungan berpenghasilan rendah, mudah untuk menunjukkan masalah-masalah ruang kosong dan keterbengkalai. Bagi depan toko yang ditutup papan, tanah kosong yang dipenuhi dengan sampah, dan berbagai lainnya. Dengan fokus pada masalah, warga komunitas cenderung hanya berkonsentrasi apa yang hilang dalam komunitas. Misalnya di lingkungan sekitar, mungkin menunjukkan masalah seperti tingkat pengangguran yang tinggi dan kurangnya kesempatan berbelanja, dan mengidentifikasi kebutuhan akan lebih banyak pekerjaan dan bisnis. Jika warga komunitas hanya fokus pada upaya untuk memperbaiki masalah yang mereka lihat, mereka mungkin melewatkan atau mengabaikan penyebagian masalah ini. Pengembangan dan pemberdayaan manusia berdasarkan atau masyarakat berdasarkan aset. Pendekatan berbasis aset ini dapat disebut sebagai alternatif dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Orang bisa berargumen bahwa pendekatan ini adalah kebalikan dari pendekatan konvensional. Idenya adalah untuk membangun kapasitas aset komunitas. Berbeda dengan berfokus pada masalah dan kebutuhan, pendekatan alternatif ini berfokus pada kekuatan dan aset komunitas.
Pendekatan berbasis aset ini difokuskan pada kapasitas masyarakat daripada defisitnya. Misalnya daripada fokus pada bisnis kecil yang hilang, pendekatan ini akan berfokus pada bisnis kecil yang ada dan kesuksesan mereka semata. Pendekatan alternatif ini tidak mengabaikan masalah dalam komunitas, tetapi pertama-tama berfokus pada kekuatan dan kemenangan kecil untuk memberikan perspektif positif dari komunitas yang mengecilkan hati. Aset adalah persediaan kekayaan dalam rumah tangga atau unit lain. Definisi lain, aset adalah kualitas orang atau benda yang berguna atau berharga, keuntungan sumber daya. Dengan demikian, individu, asosiasi, lembaga sosial, atau lembaga lokal, organisasi berguna dan berharga dalam kerangka pengembangan pemberdayaan masyarakat berbasis aset. Dalam konteks ekonomi, aset dapat berupa modal seperti properti, saham, dan obligasi, dan uang tunai. Dalam konteks masyarakat, aset juga dapat dilihat sebagai berbagai bentuk modal. Aset mengambil berbagai bentuk dalam komunitas. Menurut Ferguson dan Dignis 1999, berbicara tentang 5 bentuk modal komunitas, yaitu fisik, manusia, modal, keuangan, dan politik. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.